Ya, perkenalkan nama saya Ferry Prapanca dari kelas Geologi Struktur A dari kelompok Geologi Struktur 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil praktikum yang sudah dilakukan, yaitu mengenai stereografi sesar. Ya, pertama-tama di sini kita punya soal yaitu north 5 derajat east, terusnya deepnya 52 derajat dan pitchnya sebesar 70 derajat. Nah, kemudian pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kan sebelumnya kan kita kan udah gambar primitive circle nih. Jadi primitive circle-nya mengikuti stereonet yang kita pakai saat ini, yaitu stereonet WolfNet. Ketika sudah jadi primitive circle-nya, kemudian kita bikin strike dan dip-nya. Strike-nya 5 derajat north, 5 derajat east, dan dip-nya 52 derajat. Nah, pertama kan kita cari dulu 5 derajat ini. Nah, di sini kan uh, udah dapat nih, kita nandai ini 5 derajat. Nah, di sini nih 5 derajat. Kemudian kita cari dipnya. Dipnya sebesar 52 derajat. Kita carinya dari si ini enggak, pertama setelah dapat strike-nya kita arahin ke north pada stereonet. Kemudian kita cari dari sisi ekuatornya. Ini sini nih. Kita cari sebesar 52 derajat, dapatnya di sini dipnya. Dan kita bikin garis bidangnya. Setelah jadi garis bidangnya, kemudian kita ambil 70 derajat dari utara sini, kita tandai sebagai pitch. Nah, sudah ditandai sebagai pitch, dari pitch kita tambahkan lagi 90 derajat nih. Kita tandakan sebagai sigma 2. Lalu sigma 2-nya ini kita pindahkan, kita putar ke ekuator. Yaitu di sini kita pakainya sisi east. Kemudian nih titik sigma 2-nya kita tambahkan 90 derajat menjauhi dari sigma 2-nya di sini nih. Kemudian kita bikin bidang dari si sigma 2 ini. Nah, setelah jadi bidang dari sigma 2, nah kan sini kan ada perpotongan dengan pitch nih. Nah, kita tambahkan 45 derajat ke arah bawah. Terus kita tandai sebagai sigma 3. Kenapa kita tandai sebagai sigma 3? Karena ini pergerakan semuanya dia tuh sesar ini tuh naik. Dan karena dia naik, nih arah panah ini menunjukkan bahwasanya di situ letak sigma 3. Nah, sini kita letak sigma 3-nya itu berarti di bawah. Nah, itu dari sigma 3 ini kita tambahkan 90 derajat menuju sigma 3 menuju atas, melewati perpotongan pitch-nya lagi. Kemudian kita tandai sebagai sigma 1. Setelah itu kita cari trend dan plunge dari ketiga sigma ini. Caranya kita balikan lagi. Sebelumnya kita tarik garis dulu. Kita tarik garis dianya dulu semuanya untuk nyari trend dan plunge dari si setiap sigma. Nah, ini kan kita sudah bikin nih. Nah, ini garis dari si sigma 2. Sebelumnya ini kita atur dulu supaya dia di posisi ekuator dari setiap sigma ini. Nah, di sigma 2 posisi ekuator, kita bikin garis putus-putus menuju titik pusat lingkarannya. Kemudian garis biasa ini menuju ke si garis primitive circle-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sigma-sigma yang lain. Sigma 3, sigma 1, kita tarik seperti ini. Sebelumnya kita arahin ke sisi ekuator dulu gitu. Bidang ke sisi ekuator dari si stereonetnya. Nah, kita tarik garis-garisnya. Nah, setelah jadi garis-garisnya, kita balikin lagi ke sisi utara. Nah, kita balikin sisi utara kalkir ke sisi utara si stereonet. Kemudian kita cari nilai trend dan plunge-nya. Trend dari si sigma 1 ini kita hitung. Sini kan dia tepat di sini nih. Ini tuh 80 derajat nilainya. Kita tandai 80 derajat di sini nih. Kemudian dipnya, plunge-nya itu berapa? Dari sini kita hitung dari si garis primitive circle-nya dapat 7 derajat. Nah, berlaku dengan sigma-sigma yang lain sama seperti itu. Dan kita dapat nih sigma 2-nya ini north 172 derajat east
Plunge-nya 16 derajat, sigma 3 nya kita dapat north 327 derajat east, plunge-nya 107 derajat. Kemudian setelah itu kita gambar deh bidangnya secara 3D gitu. Nah, setelah tadi kita menggambar pada StereoNet, kemudian kita sekarang menggambar si bidang 3D-nya nih, apa namanya, bidang sasarnya secara 3D. Kita di sini menggunakan bantuan dari kertas milimeter blok. Nah, kita gambar nih. Pertama, orientasinya itu kita gambar nih strike-nya nih 5 derajat. Nah, kita bikinlah garisnya nih seperti ini nih 5 derajat nih. Nah, kemudian kita gambar apa namanya, kita bikin garis ini nih mengikuti orientasi dari strike-nya. Nah, ini begini miringnya nih. Kita gambar, terus kita tutup nih. Kemudian atasnya dan bawahnya. Kemudian setelah itu kita tarik yang ini sebesar 52 derajat atau arah kemiringannya dip. Setelah itu jadi kita tutup lagi bidangnya seperti ini. Nah, ini silicon line-nya ini kita bikin arahnya itu 70 derajat dari utara sesuai dengan pitch-nya. Kita bikin arah pegarisannya, kemudian kita bikin bidang yang satunya lagi seperti ini. Nah, hasilnya kan seperti ini nih. Kita telah menggambar hasilnya seperti ini. Nah, ini tuh pergerakannya itu apa namanya, ke kiri dan naik gitu. Iya, ke kiri dan naik. Sehingga kita perhatikan pada diagram Ritz chart untuk menentukan nama sesarnya, kita perhatikan diagram Ritz chart-nya itu yang bagian atas kiri pokoknya ada tuh. Di sini saya tidak memegang apa namanya, tidak memegang perintannya, tidak memegang apa hard copy-nya, tapi saya menyimpan filenya. Jadi kalian bisa melihat di diagram Ritz chart itu kita perhatikan sesuai dengan arah pergerakan dari dianya nih, si sesarnya ini ke kiri dan naik gitu. Jadi kita perhatikan yang bagian kiri dan sebelah atas di diagram Ritz chart. Kemudian kita perhatikan di diagram Ritz chart itu kan ada angka-angka. Nah, ini kan pitch-nya itu 70 derajat. Nah, pada pinggir-pinggir angka di diagram Ritz chart itu menunjukkan bahwasannya itu pitch. Kemudian kita ambil angka 70 derajat. Kemudian kita tentukan nih yang angka di dalam di diagram Ritz chart itu ada si dipnya. Nah, dipnya itu 52 derajat kita ambil. Nah, kita tarik garis perpotongannya itu ada letaknya di nomor 21 kalau saya dapatnya. Nah, itu namanya tuh sesar itu left reverse slip fault gitu. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2 ini kita punya nilai strike-nya north 278 derajat east, dip-nya sebesar 85 derajat, kemudian pitch-nya 40 derajat north dextral, yaitu penganan dia. Nah, pertama seperti yang tadi telah kita lakukan, cari strike dan dip. Kita dapat nih strike 278, terus arahin dia ke utara, putar strike-nya seperti ini. Arahin ke utara pada StereoNet, kemudian dipnya 85 derajat, kita tandai dari sini, set 85 derajat dapat sini. Kemudian setelah itu kita buat bidangnya, terus tarik 40 derajat dari north. Nah, kita tandai di sini, kita tandai itu sebagai pitch. Nah, kemudian dari pitch kita tarik lagi, kita tambah lagi 90 derajat, kita tandai sebagai sigma 2. Setelah itu sigma 2 kita pindahkan ke ekuator. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan 90 derajat dari si sigma 2 ini, kita gambar bidangnya, bidang sigma 2. Kemudian dari bidang sigma 2 ini kita dapat perpotongan dengan pitch, kita tambah 45 derajat ke bawah dan ke atas, kita tandai sebagai sigma awalnya. Setelah itu kita lihat pergerakannya kan dia kan dextral, berarti begini. Nah, karena dia dextral berarti yang di bawah ini adalah sigma 3 dan yang di atas ini adalah sigma 1. Setelah itu kita cari nilai trend dan plunge-nya masing-masing. Nah, kita cari nilai trend plunge-nya dengan pertama-tama kita balikin di ke sisi north. Ini kita cari dulu trendnya berapa semuanya masing-masing dari sigma. Kemudian setelah kita dapat nilai trendnya, kita taruh masing-masing dari sigma ini ke ekuator untuk mencari
si nilai plunge-nya. Nah, ini kita dapat datanya nih, ini nih. Sigma 1 sebesar 333 derajat is, plunge-nya 157 derajat. Sigma 2-nya 91 derajat is, plunge-nya 49 derajat. Sigma 3-nya ini 229 derajat is, nah plunge-nya 148 derajat. Setelah kita dapat data-data dari sini, kita gambar dia kita bikin dia bidang sesar secara 3 dimensinya dengan bantuan milimeter block atas milimeter block. Kita gambar, kita orientasi dari strike-nya dulu nih. Kita gambar garis north-nya dulu, terus orientasinya ini sebesar 278 derajat. Nah, untuk menggambar bidangnya kita garisnya ini sejajarin dengan si ini nih, si orientasi dari strike ini kita buat pokoknya bidang seperti ini. Kita tutup lagi atasnya, kita buat bidangnya satu lagi. Nah, kita di sini kita tarik si dipnya 85 derajat. Terus di rack-nya ini nih, rack ini nih, terus line ini 40 derajat dari utara kita tandain. Setelah itu ini di 85 derajat yang ini nih kita tandain. Nah, terus kita tentukan nama dari si sesarnya ini berdasarkan diagram bridge chart nih, diagram bridge chart. Ini ada di PDF nih, saya ambil contohnya. Nah, di diagram bridge chart ini kita tentukan. Nah, ini kan arah pergerakannya kan ke kanan dan cenderung dia ke bawah. Kita perhatikan berarti yang kanan bagian bawah sini nih. Nah, ini yang bagian pinggir-pinggir sini nomornya ini adalah pitch. Nah, pitchnya ini sebesar 40 derajat. Nah, kita cari ini 40 derajat berarti kan letaknya kan sekitar di sini nih. Di sini kita tarik garis gitu, pokoknya anggapnya seperti itu. Nah, yang di dalam angka-angka yang dalam sini itu dipnya itu sebesar 85 derajat. 85 derajat itu ada di mana? Nah, kira-kira 85 derajat itu ada di sebelah sini lah pokoknya. Kita tarik lagi garis. Nah, perpotongannya ini kita dapat itu adalah nama sesarnya. Nah, kita dapat ini di angka 11, yaitu 11 itu apa? 11 itu namanya normal right slip fault. Jadi nama sesar ini adalah normal right slip fault. Nah, gitu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.